Oke, Bang Sunan. Ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang hadir hari ini untuk ikut juga mensupport ya, memberikan info kepada masyarakat terkait dengan lagi-lagi bullying di lingkungan sekolah atau di dalam sekolah. Hadir hari ini di hadapan kita semua, adik kita, anak kita yang berinisial A. Dan kemarin kami sangat kaget atas apa yang dia alami ya di dalam satu sekolahan bisa dibilang sekolahan cukup ini ya, elit ya. Dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan yang kami sayangkan itu terjadi di dalam lingkungan sekolah dan pada saat jam sekolah, jam belajar, di mana adik kita A ini mengalami adanya bullying secara verbal ya, dan kami duga juga adanya pelecehan seksual dan juga intimidasi, ancaman-ancaman serta penganiayaan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga adik kita ini harus dirawat di rumah sakit. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, kita sudah laporkan peristiwa ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, jadi kami di sini hadir, saya ada Zaki, Bang Nahak, Mbak Kumalasari Barbie sebagai kuasa hukum daripada adik kita ini ya, untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu belajar dengan baik, aman dan nyaman. Dalam peristiwa ini juga kami ingin menyampaikan kepada pihak sekolah khususnya, kepada pihak keamanan sekolah pada khususnya, tolong memberikan klarifikasi kenapa ya hal ini sampai terjadi di lingkungan sekolah, di dalam sekolah dan pada saat jam sekolah. Kami juga menghimbau ya kepada Menteri Pendidikan khususnya agar turun langsung menyikapi persoalan hal-hal terkait dengan bullying yang diikutsertakan kekerasan, pengeroyokan yang brutal dan sadis. Dan kami juga berharap, kami menghimbau, meminta kepada pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera menangkap para pelaku dan tidak tebang pilih. Mau dia anaknya siapa ya, tapi dia sudah mereka sudah melakukan jelas-jelas penganiayaan, pengeroyokan, pelecehan dan lain sebagainya yang mengakibatkan korban ini mengalami trauma. Mungkin untuk laporan polisinya bisa disampaikan oleh rekan kami, Bang Zaki, silakan Bang. Terima kasih Bang Sunan. Ya, jadi kawan-kawan media, jadi peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 dan 31 Januari 2024 itu langsung dibuatkan laporan polisi malam hari di tanggal 31 Januari 2024 di Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun terlapornya adalah dengan inisial K, R, K, dan C. Ini ada beberapa orang, jadi bukan satu. Gitu. Adapun delik yang diadukan, yang dilaporkan, pasal-pasal yang dilaporkan ada dua, yaitu pasal dijungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 170 KUHP terkait dengan pengeroyokan. Gitu. Dan saat ini proses yang bergulir masih dalam proses lidik. Sudah terjadi satu kali gelar perkara pada waktu itu. Cuma hasil gelar perkara pada waktu itu adalah ingin lebih difokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi-saksi ini untuk fokus pada detail peristiwanya, peran masing-masing dari para terduga pelaku ini. Termasuk terlapor sudah diperiksa ya? Terlapor sudah diperiksa semua. Gitu. Cuma ya kami sayangkan, mohon izin. Jadi ada sedikit hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya adalah dari pihak sekolah yang kami lihat ini menunda-nunda memberikan data-data atau informasi-informasi terkait dengan para saksi-saksi yang akan diminta, khususnya adalah peserta didik yang terdaftar di sekolah.
gitu. Jadi hambatannya seperti itu. Jadi kami kecewa karena apa? Sudah hampir 8 bulan proses lidik ini berjalan. Harusnya tidak selama itu, apalagi ini undang-undang perlindungan anak terkait dengan anak, harusnya lebih bisa diprioritaskan dan bisa lebih dipercepat gitu. Update saat ini mudah-mudahan akan segera dilakukan gelar perkara kedua, dan mudah-mudahan mohon doanya agar segera ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian nanti ditetapkan para tersangkanya. Terima kasih. Mungkin ada yang korban ingin sampaikan apa yang dia alami. Silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya di sini sebagai korban penganiayaan dan pelecehan di Binus School Simpro. Saya bersyukur sangat, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa kembali bertemu dengan orang banyak. Alhamdulillah sekali berkat pertolongan dan support dari orang tua, papa dan mama, saya masih bisa selamat dan masih mempunyai tujuan hidup. Saya memasuki Binus School Simpro dikarenakan tujuan saya adalah agar bisa saya membanggakan kedua orang tua saya dan bisa membalas budi kepada orang tua saya. Saya ingin sekali bisa membanggakan kedua orang saya ingin sekali bisa kuliah di Eropa, saya ingin sekali bisa membanggakan keluarga saya. Namun ketika saya berada di Binus School Simpro, yang terjadi malah sebaliknya. Saya disiksa, saya dibully, dianiaya saya di sana. Di hari pertama, saya sudah dilecehkan, kemaluan saya dipegang oleh para pelaku sekitar 30 orang. Mereka selalu mengejek-ejek saya. Mereka selalu melecehkan saya. Saya dibilang orang kampung, saya tidak mampu. Padahal papa sama mama membayar sangat besar untuk saya agar bisa mencapai cita-cita saya. Tetapi para pelaku malah selalu mengusik saya. Dimulai dari awal saya sekolah, saya telah ditanyakan siapa ayah saya, siapa keluarga saya, yang padahal saya di sana hanya ingin bersekolah dan memperkenalkan diri kepada mereka, tapi mereka malah dengan membanggakan bahwa kalian, saya ini berbeda. Mereka menyampaikan bahwa saya ini adalah orang biasa, orang tua saya hanyalah pengusaha, sementara mereka dengan membanggakan diri. Kamu jangan macam-macam dengan kita. Kita ini adalah anak dari DPR, kita anak dari ketua partai. Jangan kamu macam-macam sama kita. Kamu harus bisa melayani kita semua. Kamu harus bisa nurut sama kita semua. Di hari situ saya mulai dilecehkan. Kemaluan saya dipegang-pegang oleh ketua geng salah satu di Binus School Simpro. Jadi ada geng ya dalam sekolah itu? Ada geng, dan dari awal pertama saya sudah dipaksa ke dalam toilet dan dipaksa untuk ditanyakan siapa orang tua saya. Di dalam situ 30 orang hanya mengejek-ejek saya, hanya memperlakukan saya seperti binatang. Saya diperlakukan seperti ayam yang sendirian. Saya di sana tidak punya teman, saya tidak punya siapapun, dan saya berusaha untuk bisa selalu sesuai dengan tujuan saya. Tujuan saya sekolah hanya untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi anak bangsa yang cerdas dan bisa membantu orang banyak di kemudian harinya. Saya ingin membanggakan negara Indonesia ini. Tetapi saya di sana diperlakukan seperti minoritas, diperlakukan seperti orang tidak berdaya. Saya selalu dihina-hina oleh mereka. Saya sudah dari hari pertama saya sudah melaporkan kepada pihak sekolah bahwa mengapa saya di awal tidak diceritakan seperti ini. Mengapa semenjak saya sekolah di sini saya selalu dilecehkan? Menurut saya itu tidak masuk di akal, Pak. Akal sehat saya itu tidak masuk di akal sehat saya. Jadi itu kamu sudah ngomong sama guru apa yang kamu alami? Saya selalu melapor kepada pihak sekolah dan perwakilan yang menerima saya awal sekolah. Apa kata mereka? Tapi mereka bukannya menindaklanjuti perbuatan itu, dan padahal mereka mempunyai seluruh CCTV yang ada di sekolah, tapi sekolah hanya bilang bahwa itu adalah hal yang wajar karena saya adalah anak baru dan saya yang harus introspeksi diri, saya yang harus sabar, saya yang harus bisa adaptasi. Karena mereka itu adalah, mungkin sekolah pun dan para guru pun mungkin takut kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah diberikan sanksi ataupun peringatan apa-apa dari sekolah. Sementara saya dari hari pertama sudah selalu saya itu ditekan, diancam, saya selalu diganggu oleh mereka. Sampai para guru pun saya ingin bertanya kepada para guru, tapi guru malah mengelek-elek saya, guru malah mempertawakan saya.
Mereka malah menanyakan, kamu ini ngomong apa? Kamu ngapain di sini? Malah saya diperlakukan seperti itu. Padahal saya, orang tua saya bayar setiap hari. Saya bayar sama dengan mereka. Kalau saya melaporkan hal itu juga, mengapa guru melakukan seperti itu pada saya, tapi pihak sekolah lagi-lagi menyuruh saya untuk introspeksi diri, untuk sabar. Lalu saya berpatokan dengan apa kata guru, saya sampai pesimis. Saya baru pertama kali saya dihina-hina seperti ini, saya langsung merasa mental saya langsung hancur di situ. Oke, itu kan pada saat kamu dibully secara verbal, dilecehkan secara seksual, kekerasannya kapan dan bagaimana mereka melakukannya? Saya diperlakukan semena-mena sampai ketika saya sedang sendirian di sekolah, saya diancam dari salah satu ketua geng yang berinisial K. Berinisial K ini mengancam saya untuk berani mengikuti tawuran, dan saya diancam untuk mengikuti tawuran dan menjadi tumbal, yang dimana di situ akan ada pertarungan antara Binus School Simpruk dan SMA Negeri 20, dan mereka akan menggunakan senjata tajam samurai dan termasuk juga golok. Tapi saya di situ dipaksa untuk menjadi tumbal yang paling depan, sehingga saya menolak dan mengatakan kepada mereka semua bahwa saya tidak ingin mengganggu siapapun, dan juga kalian tolong hormati saya di sini. Saya cuma ingin belajar di sini. Tolong jangan libatkan saya dengan masalah kalian. Tapi karena saya menolak, saya dibilang belagu dan mereka mengancam sekali lagi bahwa saya menentang mereka. Padahal saya hanya tidak ingin terlibat masalah dan saya tidak ingin merusak atau mengganggu siapapun. Di kemudian hari saya diancam lagi. Kalau misalkan saya tidak mau mengikuti permintaan mereka di hari pertama, lalu saya diancam untuk bisa mengadu domba antara sekolah lama saya di Bintaro. Mereka menyuruh saya untuk seolah-olah saya yang ngajakin mereka semua ribut, dan mereka berjanji kepada saya bahwa mereka akan bertawuran kepada anak di sekolah saya yang lama, dan mereka akan meratakan seluruh teman-teman saya di sekolah saya yang lama. Saya menolak lagi, saya tidak mau terlibat masalah apapun. Namun karena saya menolak terus, ketua geng di Binus School Simpruk dan geng yang sekitar 30 orang ini akhirnya mengancam saya dan mengatakan bahwa mereka semua akan menghabisi saya. Mereka akan mematikan saya, dan mereka, ketua geng itu berjanji kepada saya, berjanji kepada para anggota geng akan mematikan saya dalam waktu cepat-cepatnya. Di kemudian hari tertanggal 30 Januari 2024, saya sedang makan sendirian sambil saya belajar. Namun tiba-tiba ketika di istirahat sekolah, di jam pelajar, di jam aktivitas sekolah, saya di situ dihampiri oleh 30 orang geng, dan di situ terdapat murid, guru, serta security yang sedang berjaga di sana. Ketua geng yang ada di Binus School Simpruk itu langsung memegang tangan saya dan langsung membawa saya ke dalam lift dan memaksa saya untuk diam. Mereka menggotong saya dari kantin lantai 2 sampai ke toilet lantai 4. Saya dibawa menggunakan lift yang dimana waktu itu terdapat juga security. Malah security bukan yang menolong saya sudah minta tolong, tapi security malah hanya menertawakan saya dan hanya tunduk kepada para geng ini. Akhirnya saya di situ tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Saya cuma bertanya kepada mereka, tolong, maafkan saya. Kalau misalkan gua ada salah sama kalian, maafin gua. Gua nggak tahu gua salah apa, tolong ampuni gua, maafin gua. Tapi mereka terus membawa saya ke dalam toilet lantai 4. Sampai di toilet lantai 4, saya langsung dimasukkan ke dalam toilet dan langsung saya didorong ke ujung toilet. Di toilet itu ternyata sudah ada bagian geng lain mereka yang sudah menjaga toilet, dan saya di situ ingin kabur, tetapi mereka sudah siap. Ternyata ini semua sudah direncanakan. Mereka menjaga pintu, dipilih orang-orang yang badannya besar untuk mendorong saya kembali agar saya tidak bisa kabur dari toilet itu. Di dalam toilet itu saya akhirnya, ketua geng dari Binus School Simpruk ini menyuruh akan seluruh anggota geng itu akan menghabisi saya secara bergantian, dan sampai saya akan dihadapi oleh ketua geng ini yang bernama Keanu. Dan di situ saya benar-benar ketakutan. Saya digiring dan dibawa oleh 30 orang, dikunciin saya dalam toilet. Saya teriak, saya minta maaf ke mereka, saya nangis. Tapi mereka tidak sama sekali mendengarkan saya. Mereka hanya menertawakan saya, dan saya di situ langsung dihajar satu persatu dari mereka.
Di situ saya dihajar, dipukul sampai muka saya berdarah. Akhirnya saya di situ membela diri saya. Saya berusaha untuk bagaimana saya bisa selamat dari sekolah itu. Saya berusaha untuk bisa keluar dari toilet itu, tapi saya tidak bisa. Saya berusaha untuk membela diri saya, minimal saya masih bisa hidup di sana. Akhirnya saya ditinggalin oleh mereka dengan keadaan babak belur dan muka saya memar-memar. Saya dihajar satu orang di hari pertama itu, dan saya dibilang oleh mereka kalau misalkan saya jangan merasa puas, jangan merasa lega bahwa mereka akan menghajar saya di kemudian harinya lagi. Di situ saya hanya hampir pingsan, saya tidak bisa merasakan badan saya. Akhirnya saya di sana langsung mencuci muka saya langsung berusaha untuk masuk kelas karena saya merasa kelas sudah dimulai dan saya juga tidak ingin tertinggal pelajaran. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Di hari pada saat kamu dipukulin itu, ada guru atau security nggak yang melihat? Yang mengetahui lah. Di situ di hari pertama itu security banyak yang melihat, tetapi mereka hanya diam dan hanya menertawai saya. Dan ketika mereka dilihat oleh anggota geng itu, mereka hanya berani tunduk dan tidak berani melindungi saya. Mereka bahkan tidak sama sekali menanyakan akan diapakan saya. Mereka hanya acuh dan cuek dan hanya menertawakan saya. Ada guru yang tahu pada hari pertama kejadian itu? Di hari pertama tidak ada siapapun yang tahu karena saya berusaha untuk menutupi wajah saya dan saya berusaha untuk tidak ada siapapun yang tahu karena saya malu, muka saya babak belur di hari pertama. Lalu berlanjut di hari kedua, ketika saya ingin ke sekolah, badan saya sudah ingin pingsan. Saya tidak pernah cerita kepada orang tua saya. Saya tidak ingin menambah pikiran orang tua saya, sehingga saya di hari pertama saya tidak ingin bertemu dengan siapapun termasuk orang tua saya agar saya tidak dilihat babak belur dan menambah beban dari orang tua saya. Namun di hari kedua saya berusaha untuk bisa kembali mengikuti pelajaran. Minimal hari ini saya bisa belajar, minimal hari ini saya tidak bolos, saya harus kuat. Saya akhirnya berusaha untuk masuk sekolah dan di hari kedua di istirahat pertama saya berusaha untuk ngumpet-ngumpet. Saya sangat trauma dengan kejadian pertama. Di situ pertama kali saya dipukul, pertama kali saya dianiaya. Mental saya selama dari hari pertama, bulan pertama sampai bulan ketiga saya selalu dihina-hina, saya selalu dianiaya, saya selalu diremehkan, dikucilkan oleh para mayoritas itu. Para orang luar ini selalu semena-mena sama saya, sehingga di istirahat kedua ketika saya tidak berani keluar saya dari kelas, saya langsung menuju ke mobil untuk berlindung. Saya tidak mau ketemu dengan mereka. Saya hanya diam di mobil sambil ketakutan di mobil. Dan ketika jam pelajaran atau jam mata pelajaran itu ingin mulai, saya berusaha untuk kembali ke kelas. Namun karena perut saya di situ benar-benar lapar dan saya tidak ada tenaga sama sekali, saya menyempatkan untuk membeli snack. Ketika saya membeli snack, saya di situ menyadari bahwa tidak ada siapapun dan tiba-tiba ada dua anggota dari geng mereka disuruh oleh ketua geng yang berinisial K ini untuk mematai saya, dan dia menyatakan bahwa saya ada di sana dan mereka langsung menginfokan bahwa saya akan ke dalam kelas. Ketika saya di situ dalam posisi ketakutan dan sendirian, saya langsung berusaha untuk berlindung minimal di ruangan yang ada guru agar saya tidak diculik kembali oleh mereka. Mas, itu kejadiannya kapan sih? Akhirnya saya di situ ketika saya keluar lift dan saya ingin masuk kelas, itu langsung mereka sudah bergerombol sekitar 25-30 orang. Mereka langsung memegangi tangan saya, langsung dimasukkan saya kembali ke dalam lift dan dibawa kembali saya di lantai 4, di mana di lantai 4 itu tidak ada aktivitas pelajaran sama sekali dan tidak ada guru sama sekali di sana. Di hari kedua itu saya sudah pasrah, saya tidak tahu lagi apakah saya masih bisa hidup di hari kedua itu ataukah tidak. Yang pasti saya hanya pasrah dan berdoa kepada Tuhan. Saya di sana dibawa kembali ke toilet lantai 4 Binus School Simpruk, yang dimana di situ tidak ada toilet dan mereka sudah merencanakan, tidak ada CCTV dan mereka sudah merencanakan itu semua. Saya di situ kembali di pojokan dan kembali ketua geng ini menyuruh salah satu anggota geng ini yang badannya sangat besar untuk duluan menghabisi saya, yang berinisialkan K. K ini langsung
menghadapi saya dan muka saya langsung ditonjok berkali-kali, yang dimana dia adalah seorang atlet bela diri. Namun saya tahu badan dia sangat besar, dia sangat kuat dan dia sangat hebat dalam bela diri. Tapi mengapa semua itu dipergunakan hanya untuk menindas saya sebagai minoritas di sana? Sebagai seorang muslim saya ditindas, sebagai orang pribumi saya ditindas di sana. Lalu saya di sana hanya bisa membela diri agar saya masih bisa melindungi muka saya, masih bisa melindungi kepala saya agar tidak terjadi yang tidak saya inginkan. Itu di hari kedua itu perlakuan mereka mengeroyok. Di hari kedua setelah saya dihajar oleh pelaku berinisial K, saya langsung dihajar lagi kembali. Tidak berjelang lama, setelah 1 atau 2 menit saya kembali dihadapi oleh pelaku yang berinisial C. Itu kembali menonjoki saya dengan tonjokan yang sangat keras, yang saya ditonjoki di pipi, di dagu, di mata, dan di kepala saya. Kepala saya rasanya bengkak semua, mata saya merah. Dada saya juga ditonjok habis-habisan di sana. Perut saya ditonjok habis-habisan di sana. Sampai saya muntah darah di sana dan hidung saya mengeluarkan darah, dan akhirnya di sana dilihat saya sudah tidak berdaya dan saya sudah jatuh di sana. Mereka meninggalkan saya kembali sendirian di sana. Oke. Saya ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Di hari kedua itu ada nggak pihak sekolah yang mengetahui kamu udah berdarah-darah seperti itu? Akhirnya saya di sana ingin kembali ke dalam kelas setelah membersihkan muka saya dan luka-luka saya di toilet. Saya kembali ke dalam kelas, tapi mereka sudah menunggu saya kembali di sekolah, di dalam kelas pelajaran bahasa Indonesia itu. Karena saya masih ketakutan dan saya malu dengan kondisi wajah dan fisik saya yang berdarah-darah, saya akhirnya berusaha untuk mengumpat di tangga darurat karena saya takut ketemu dengan orang, saya takut digebukin lagi. Saya ke tangga darurat dan saya nangis di situ. Saya tidak tahu saya ada di mana dan saya tidak sadar saya sedang apa di sana. Akhirnya ada seorang guru yang keluar dan pergi ke tangga darurat yang bernama Miss Suryaling, dan dia adalah guru bahasa Indonesia yang sebelumnya adalah kelas saya, tapi saya tidak gabung ke kelas itu karena mereka sudah menunggu saya di kelas. Guru ini menepok badan saya dan menanyakan apa yang terjadi. Namun ketika guru melihat Miss Suryaling langsung terkejut dan langsung menanyakan apa yang terjadi dengan muka kamu. Lalu di situ saya langsung nangis dan saya takut untuk menceritakan apapun kepada Miss Suryaling. Oleh karena itu Miss Suryaling pun akhirnya membawa saya ke ruangan Mr. E yang menerima saya, dan saya selalu bercerita serta selalu melaporkan seluruh tindakan bullying secara verbal dan pelecehan ini kepada Mr. E dari hari pertama sekolah sampai 3 bulan itu. Namun karena Mr. E ini menanyakan saya dan saya masih trauma di sana, saya takut dikeroyok. Kalau saya menceritakan, saya tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Akhirnya saya tidak berani bercerita kepada siapapun, dan akhirnya Mr. E pun menyerahkan saya kepada pihak klinik, dan pihak klinik di situ mengobati saya. Pihak klinik, pertanggungjawaban dari klinik yang bernama Miss M itu langsung menelpon kedua orang tua saya dan mengabarkan bahwa saya dengan kondisi yang darurat, saya dengan kondisi yang telah digebukkan oleh para siswa-siswa lainnya, dan saya telah babak belur di sana. Lalu orang tua saya langsung menyuruh driver saya menjemput saya. Oke, cukup. Itu kasih lihat itunya apa? Ini di rumah sakit ya? Ya. Ini di rumah sakit apa ini? Nama rumah sakitnya? Itu saya ada di rumah sakit Pertamina. Rumah sakit Pertamina ya? Pertamina. Itu ngajuan mana? Saya dirawat di rumah. Itu tanggal berapa? Kejadiannya kapan itu? Kejadiannya adalah penganiayaan puncaknya itu tanggal 30 Januari sampai tanggal 31 Januari secara berturut-turut. Secara berturut-turut 2 hari saya dihajar sampai saya. Sekarang statusnya masih siswa sana atau Sampai seperti apa? sekarang sekolah sampai sekarang tidak pernah memberikan sanksi apapun kepada para pelaku, dan sekolah sampai sekarang hanya mempersulit pendidikan saya yang tadinya pendidikan saya adalah di puncak yang paling tinggi. Sekarang sekolah menurunkan pendidikan saya di level yang paling bawah, yang otomatis saya tidak bisa membanggakan kedua orang. Saya tidak bisa kuliah di luar negeri lagi oleh karena
perilaku sekolah yang menurunkan level saya yang ada di sana. Dan sampai saat ini para pelaku masih saja dibiarkan, malah disupport oleh pihak sekolah. Mereka disupport habis-habisan dari segi pendidikan. Mereka disupport dan sebentar lagi mereka akan pergi ke luar negeri untuk kuliah. 4 bulan lagi mereka disupport untuk menjalani dan melanjutkan kuliah di luar negeri. Sementara saya di sini dari hari pertama pemukulan sampai 3 bulan, saya selalu menderita. Fisik saya baru sembuh setelah 3 bulan, lalu berbulan-bulan sampai 9 bulan dari tanggal pelaporan Januari sampai sekarang. Belum ada tindakan atau sanksi tegas pada para pihak pelaku. Kami sudah selalu menanyakan dan meminta sekolah untuk memberikan sanksi setegas-tegasnya kepada para pihak pelaku yang jumlahnya sekitar ada 30 orang. Tetapi sekolah hanya memutarbalikkan fakta semua bahwa sekolah dengan terang-terangan melindungi para pelaku ini dan malah menyalahkan saya, dan saya sangat dirugikan oleh sekolah. Pendidikan saya sudah diturunin oleh pihak sekolah ke level yang paling bawah dan itu sangat mustahil bagi saya. Sekarang kelas berapa berarti? Saya dari kejadian itu saya masih kelas 11 dan sekarang kejadian itu sudah hampir 9 bulan dan sampai sekarang saya sudah naik di kelas 12. Sudah sekitar 3 bulan saya menaiki kelas 12, sampai sekarang saya tidak pernah diajari, saya tidak pernah ditanya oleh guru bagaimana keadaan saya tidak pernah mendapatkan hak saya sebagai pelajar di sana. Sementara orang tua saya selalu menjalani prioritas dan hak-hak kami kepada sekolah. Kami selalu membayar tepat waktu dengan jumlah yang sama. Dan sekolah hanya selalu mengabaikan dan tidak pernah mengajari saya dan tidak pernah memberikan pendidikan apapun di kelas 12 ini kepada saya. Dan lalu level saya diturunkan secara semena-mena tanpa persetujuan dari kami. Orang tua ini seperti apa mungkin? Ibu dan bapaknya kan ini. Dan ekspektasi ibu kan tadinya BINUS sekolah besar ya, jadi kita bicara besar. Karena ada kejadian seperti ini, gimana sih Bu sebagai orang tua, miris gak sih bapak juga? Sampaikan Pak. Jangan ini Pak. Jadi kami orang tua berharap tadinya Alfian ini mendapatkan pendidikan yang terbaik di sana. Nah, ketika kejadian itu kami berasa sekolah kayaknya membiarkan kejadian ini. Alfian sudah menjalankan prosedur mengadu ke sekolah, ke guru-guru, tapi diabaikan, tidak didengarkan. Malah ini kejadiannya berlanjut seperti itu. Sampai di tanggal 30 pun Alfian sudah bilang ke gurunya, tapi tetap diabaikan. Tanggal 31 pun ketika kejadian itu sekolah masih belum merespon. Nah, ketika kami menyatakan Alfian masuk ke rumah sakit pun mereka juga tidak ada menengok ke rumah sakit. Jadi benar-benar diabaikan. Nah, ketika BINUS Serpong mencuat, baru mereka merespon saya untuk datang ke rumah melihat Alfian. Nah, jadi di sini kami melihat sekolah benar-benar hanya memanfaatkan momen untuk BINUS Serpong aja. Setelah BINUS Serpong udah mulai membisu, ini Alfian juga udah diabaikan kembali. Sampai sekarang kami mendatangi sekolah terakhir kemarin, mereka juga menyatakan bahwa ini hanyalah hanyalah perkelahian biasa yang dimana semua fakta diputarbalikkan oleh para kami pelaku. Tegas, sekolah ini memandang Alfian sebagai pelaku atau sebagai musuh atau lawan. Mereka juga tidak menjawab. Jadi sangat miris ini sekolah. Bu, ada upaya mau ke DPR